Diam! Jangan pernah bermimpi bisa keluar dari rumah ini hidup-hidup. Teriakan biadab itu mencabik malam yang sangat sunyi. Siska membeku saat pria yang ia puja kini berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Tatapan mata Bimo hanya memancarkan kebencian murni yang menyayat hati. Sebuah koper hitam besar membisu di sudut ruangan, menyimpan rahasia paling biadab yang sanggup menghentikan napas. Bimo tega membuang ibunya sendiri dan mempertaruhkan nyawa putranya demi harta yang membutakan mata. Rahasia mengerikan apakah yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mau tersebut? Inilah kisahnya. Sudah 2 hari ini ponsel Siska terasa seperti benda mati. Sunyi, dingin, dan sangat menyiksa. Padahal biasanya, Bimo tidak pernah lupa mengirim pesan singkat meski hanya sekadar menanyakan menu makan siang. Terakhir kali suaminya itu mengirim kabar adalah kemarin pagi. Isinya hanya 3 kata pendek yang terasa janggal, yaitu ibu masih istirahat. Setelah itu, tidak ada lagi balasan untuk puluhan pesan cemas yang Siska kirimkan. 2 hari yang lalu, Bimo berpamitan dengan sangat terburu-buru. Wajahnya tampak tegang saat menerima telepon dari kampung. Katanya, Ibu Hartati jatuh di kamar mandi dan kondisinya kritis. Sebagai istri yang berbakti, Siska tentu saja langsung mengizinkan. Bahkan dialah yang paling panik dan menyuruh Bimo segera berangkat tanpa perlu membawa pakaian banyak. Tapi, kesunyian yang mengikuti keberangkatan suaminya itu mulai terasa tidak wajar. Siska menghela napas panjang sambil merapikan jilbabnya di depan cermin. Di ruang tengah, Kiki, putra kecil mereka yang berusia 5 tahun, sedang asyik bermain mobil-mobilan. Suara tawa kecil Kiki adalah satu-satunya penghibur di tengah kegelisahan yang mulai merayapi hati Siska. Siska memandangi putranya dengan tatapan nanar. Kiki sangat dekat dengan neneknya. Ibu Hartati adalah sosok mertua yang sangat baik hati. Tidak pernah sekalipun ia mencampuri urusan rumah tangga mereka. Bahkan selalu membela Siska jika ada perselisihan kecil. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Siska. Ide yang muncul karena rasa cemas yang sudah tidak terbendung lagi. Bagaimana jika dia menyusul Bimo ke kampung? Bukan hanya untuk menyusul, tapi untuk memberikan kejutan. Dia akan membawa Kiki. Siska yakin, melihat cucu kesayangannya datang, semangat Ibu Hartati untuk sembuh pasti akan meningkat drastis. Allah pasti akan memberikan jalan jika tujuannya baik. Begitu pikir Siska dalam hati. Siska tahu Bimo mungkin akan sedikit marah karena dia nekat menyetir sendiri selama 3 jam ke kampung. Namun, rasa kesal suaminya itu pasti akan hilang saat melihat wajah bahagia Ibu Hartati menyambut cucunya. Tanpa membuang waktu lagi, Siska mulai mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas ransel. Dia memasukkan jaket, mainan kesayangan Kiki, serta beberapa camilan untuk di perjalanan. Kiki sayang, kita mau kasih kejutan buat ayah dan nenek, ujar Siska sambil menggendong putranya menuju mobil. Kiki bersorak kegirangan tanpa tahu ada beban berat yang sedang menghimpit dada ibunya. Siska menghidupkan mesin mobil, menarik napas dalam-dalam, dan mulai memutar kemudi. Dia mencoba mengusir segala prasangka buruk yang muncul. Dia hanya ingin memastikan suaminya baik-baik saja dan mertuanya mendapatkan perawatan terbaik. Sepanjang perjalanan, pemandangan kota perlahan berganti menjadi hamparan sawah hijau yang luas. Udara yang masuk dari jendela mobil terasa semakin sejuk. Namun jantung Siska justru berdetak semakin cepat. Dia membayangkan bagaimana nanti Bimo akan terkejut melihat mereka berdiri di depan pintu. Dia membayangkan pelukan hangat Ibu Hartati yang meski sedang lemas pasti akan memaksakan diri untuk tersenyum. Namun, semakin dekat dengan desa tujuan, perasaan Siska semakin tidak enak. Jalanan desa yang biasanya terasa ramah, kini seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Siska terus melaju melewati jalanan beraspal yang sempit, hingga akhirnya rumah bercat hijau milik mertuanya mulai terlihat di ujung jalan. Rumah itu tampak tenang, namun ada sesuatu yang janggal. Tidak ada satupun motor tetangga yang parkir di depannya. Padahal biasanya jika ada orang sakit, para warga akan datang silih berganti untuk menjenguk. Siska memarkirkan mobilnya tepat di depan pagar kayu yang rendah. Dia mematikan mesin, namun tangannya masih menggenggam erat kemudi. Dia melihat ke arah teras rumah. Jendela tertutup rapat,
Gorden pun tidak ada yang terbuka sedikit pun. Rumah itu tampak seperti bangunan kosong yang tidak berpenghuni. Siska mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin mereka sedang beristirahat total, pikirnya. Kiki melompat turun dari mobil dengan penuh semangat begitu Siska membukakan pintu. Anak kecil itu berlari riang menuju gerbang pagar yang ternyata tidak terkunci. Siska mengikuti dari belakang sambil merapikan pakaiannya, bersiap untuk mengetuk pintu dan memberikan kejutan yang sudah dia rencanakan sejak dari kota. Namun, tepat saat tangan mungil Kiki hendak mendorong pintu pagar, sebuah suara teriakan yang melengking memecah keheningan jalan desa itu. "Tunggu! Jangan masuk!" Siska menoleh dengan cepat ke arah sumber suara. Dari seberang jalan, Mbak Ratna, tetangga paling dekat mertuanya, berlari tergopoh-gopoh menghampiri mereka. Penampilan wanita itu sangat berantakan, wajahnya pucat pasi, dan matanya melotot seolah-olah baru saja melihat hantu. Seluruh tubuh Mbak Ratna gemetar hebat saat dia sampai di depan Siska dan langsung mencengkeram lengan Siska dengan sangat kuat. Siska membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat ketakutan yang begitu nyata di mata tetangganya itu. Kejutan yang dia bawa kini berubah menjadi tanda tanya besar yang sangat mengerikan. Siska menatap Mbak Ratna, mencoba mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah mertuanya yang sunyi itu. Mbak Ratna mencengkeram lengan Siska begitu kuat hingga kuku-kukunya terasa menekan kulit. Napas wanita itu tersengal-sengal. Matanya terus melirik ke arah pintu rumah Ibu Hartati yang tertutup rapat. Siska merasa bulu kuduknya meremang. Ketakutan Mbak Ratna seolah menular melalui sentuhan tangannya. Kiki yang berada di balik kaki Siska mulai ikut merasa cemas. Tangan kecilnya menggenggam erat ujung baju ibunya sambil menatap bingung ke arah tetangga mereka. "Mbak Ratna, ada apa ini? Kenapa Mbak melarang saya masuk? Di mana Mas Bimo dan Ibu?" Tanya Siska dengan suara yang mulai gemetar. Dia mencoba melepaskan cengkeraman Mbak Ratna. Namun wanita itu justru semakin mendekatkan wajahnya ke telinga Siska. "Pergi, Siska. Bawa Kiki pergi dari sini sekarang juga. Tempat ini tidak aman. Ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi di dalam sana," bisik Mbak Ratna dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Siska menggelengkan kepalanya, mencoba mencari sisa-sisa logika dalam pikirannya. Bagaimana mungkin rumah mertuanya yang damai ini menjadi tempat yang mengerikan? Mas Bimo bilang ibu sedang sakit keras. "Mbak, saya harus masuk. Saya harus memastikan keadaan mereka." "Mas Bimo pasti ada di dalam merawat ibu," ujar Siska dengan nada mendesak. Tepat saat Siska hendak melangkah maju, suara sirene polisi tiba-tiba meraung-raung dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin keras, memecah kesunyian desa yang biasanya tenang. Siska dan Mbak Ratna sama-sama menoleh ke arah jalan utama. Dua mobil patroli polisi muncul dengan kecepatan tinggi. Debu jalanan berterbangan saat mobil-mobil itu berhenti mendadak tepat di belakang mobil Siska. Jantung Siska seakan berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Kenapa ada polisi? Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa petugas berseragam lengkap turun dengan sigap. Sebagian dari mereka langsung memegang senjata dan bersiaga di depan pagar. Seorang petugas senior dengan wajah tegas menghampiri Siska dan Mbak Ratna yang masih terpaku di tempat. "Ibu Siska? Istri dari saudara Bimo?" tanya petugas itu dengan suara berat. Siska hanya bisa mengangguk kaku. Suaranya seolah hilang ditelan rasa syok yang luar biasa. Kiki mulai menangis ketakutan melihat orang-orang berseragam itu. Siska segera menggendong putranya, mencoba memberikan perlindungan meski dirinya sendiri sedang goyah. "Ibu tolong menjauh dari area ini. Kami mendapatkan laporan adanya tindak kriminal yang serius di lokasi ini. Biarkan kami yang menangani," perintah petugas itu dengan nada yang tidak bisa dibantah. Siska mundur beberapa langkah dengan lutut yang lemas. Dia melihat para petugas mulai bersiap di depan pintu rumah. Salah satu petugas memberikan instruksi singkat, dan dalam hitungan detik, suara gebrakan keras terdengar. Pintu kayu yang biasanya menyambut Siska dengan hangat kini didobrak paksa hingga hancur berantakan. "Polisi! Jangan bergerak!" teriak para petugas saat mereka merangsek masuk ke dalam kegelapan rumah. Siska menutup mata Kiki dengan telapak tangannya. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung.
Dia berdoa di dalam hati, memohon perlindungan kepada Allah agar suami dan mertuanya baik-baik saja. Namun, keheningan yang menyusul setelah suara gebrakan itu justru terasa lebih menakutkan. Tidak ada suara teriakan perlawanan. Tidak ada suara Mas Bimo yang bertanya apa yang terjadi. Bahkan tidak ada suara rintihan sakit dari Ibu Hartati. Hanya ada kesunyian yang mencekam selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Salah satu petugas keluar dari dalam rumah dengan wajah yang sulit diartikan. Dia menghampiri komandannya dan membisikkan sesuatu. Siska mencoba menajamkan pendengarannya. Namun suara angin dan tangis kecil Kiki menghalangi semuanya. Akhirnya, petugas senior itu kembali menatap Siska dengan tatapan yang penuh dengan rasa iba. Rumah ini kosong, Ibu Siska. Tidak ada siapapun di dalam, ujar petugas itu pelan. Siska terhuyung. Dia nyaris jatuh jika Mbak Ratna tidak segera menahannya. Kosong. Tidak mungkin, Pak. Mas Bimo baru saja menelepon saya kemarin pagi dari sini. Dia bilang dia sedang merawat ibunya yang sakit. Motornya juga seharusnya ada di sini, teriak Siska histeris. Dia melepaskan diri dari pegangan Mbak Ratna dan berlari menuju teras, mengabaikan larangan polisi. Siska berdiri di ambang pintu yang hancur. Matanya menyapu ruang tamu yang berantakan. Bantal sofa tergeletak di lantai, sebuah vas bunga pecah di sudut ruangan, dan yang paling mengerikan adalah adanya bau amis yang sangat tajam menyengat hidungnya. Bau itu bercampur dengan bau pembersih lantai yang sangat kuat, seolah ada seseorang yang mencoba menutupi sesuatu dengan terburu-buru. Mbak Ratna yang mengikuti Siska dari belakang akhirnya membuka suara dengan isak tangis yang mulai pecah. Siska, suamimu itu pembohong. 2 hari yang lalu saya melihatnya datang. Tapi dia tidak sendirian. Dia membawa seorang wanita muda yang cantik. Tapi wajah wanita itu tampak ketakutan sekali. Bimo menyeretnya masuk ke dalam rumah ini dengan kasar. Siska menoleh dengan tatapan kosong. Wanita lain? Apa maksud Mbak? Tanya Siska dengan suara yang nyaris hilang. Dan Ibu Hartati, lanjut Mbak Ratna sambil menyeka air matanya. Beliau tidak pernah sakit, Siska. Saya melihat Bimo memesan taksi online 2 hari lalu untuk ibunya. Saya dengar Bimo bilang kepada ibunya bahwa ini adalah hadiah liburan ke Malaysia. Ibunya pergi dengan wajah sangat senang. Tidak tahu kalau putranya sedang merencanakan sesuatu yang biadab di rumah ini. Darah Siska seakan membeku. Kebohongan demi kebohongan mulai terungkap satu persatu, membentuk sebuah gambaran mengerikan tentang pria yang selama ini dia anggap sebagai imam yang sempurna. Di tengah kekacauan itu, seorang petugas forensik keluar dari kamar tamu sambil membawa sebuah kantong plastik transparan yang berisi sesuatu. Komandan, kami menemukan ini di bawah tempat tidur. Ada bekas bercak yang kami duga adalah darah kering yang belum sempat dibersihkan sempurna, lapor petugas forensik itu. Siska melihat ke arah kantong plastik itu. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan wanita yang sangat dia kenali. Itu bukan jam tangan milik mertuanya. Itu adalah jam tangan mewah yang pernah dia lihat di salah satu foto profil rekan bisnis suaminya yang bernama Fanya. Kepalanya berdenyut kencang. Kenyataan bahwa suaminya sedang bersama wanita lain di rumah kosong ini membuat hatinya hancur berkeping-keping. Namun, di mana mereka sekarang? Dan kenapa Mas Bimo tega melakukan ini semua? Siska merasa kakinya tidak lagi menapak di bumi. Dunia seolah runtuh tepat di hadapannya saat melihat jam tangan mewah milik Fanya berada di dalam kantong barang bukti polisi. Bau amis yang bercampur dengan aroma pembersih lantai yang menyengat seolah menusuk hingga ke relung jiwanya. Kamar tamu yang biasanya tertata rapi kini tampak seperti saksi bisu dari sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Petugas forensik terus bergerak dengan sangat hati-hati di dalam ruangan itu. Mereka menggunakan lampu khusus untuk mencari jejak yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Siska yang masih menggendong Kiki hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu. Air matanya sudah mengering berganti dengan tatapan kosong yang penuh luka. Setiap jepretan kamera dari tim identifikasi terasa seperti palu yang menghantam jantungnya. Ibu Siska, kami butuh ibu tetap tenang. Kami menemukan tanda-tanda adanya kekerasan fisik di ruangan ini, ujar petugas senior yang tadi menyapa Siska. Dia mengajak Siska untuk duduk di kursi ruang tamu yang masih tersisa, mencoba menjauhkannya dari pemandangan mengerikan di dalam kamar.
Apa yang terjadi, Pak? Di mana suami saya? Dan siapa Fanya sebenarnya? Tanya Siska dengan suara yang serak dan nyaris habis. Petugas itu menghela napas panjang. Dia memberikan isyarat kepada rekannya untuk membawakan segelas air putih untuk Siska. Berdasarkan data awal yang kami miliki, suami ibu, saudara Bimo, sedang dalam pengawasan kami terkait kasus penipuan investasi skala besar. Kami menduga dia menggunakan rumah ini sebagai tempat persembunyian terakhir sebelum melarikan diri ke luar negeri. Penipuan? Tapi Mas Bimo bilang dia bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan ekspor terkemuka. Sergah Siska tidak percaya. Selama ini kehidupan mereka memang cukup berada. Namun tidak pernah ada tanda-tanda bahwa uang yang dibawa Bimo adalah hasil dari kejahatan. Bimo selalu tampil sebagai sosok yang sederhana dan taat beribadah. Setiap pagi dia tidak pernah melewatkan waktu untuk berdoa kepada Allah sebelum berangkat kerja. Itu hanya topeng, Ibu Siska. Perusahaan tempat dia bekerja sebenarnya adalah perusahaan fiktif yang dia kelola bersama Fanya. Mereka telah menipu puluhan nasabah dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Dan kami menduga, terjadi perselisihan besar antara saudara Bimo dan saudara Fanya di dalam rumah ini terkait pembagian hasil penipuan tersebut. Jelas petugas itu dengan nada serius. Mbak Ratna yang masih berada di samping Siska tiba-tiba berteriak kecil seolah baru mengingat sesuatu yang sangat penting. Pak Polisi, saya baru ingat. Kemarin pagi sekali, sebelum subuh, saya melihat Bimo keluar dari rumah ini dengan sangat terburu-buru. Dia menggotong sebuah koper hitam yang sangat besar menuju bagasi mobilnya. Koper itu tampak sangat berat. Bimo sampai harus membungkuk dan berkeringat hebat saat mengangkatnya. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Rasa mual mendadak menyerang perutnya. Gambaran suaminya membawa koper besar yang berat di pagi buta menciptakan spekulasi mengerikan di kepalanya. Apakah isi koper itu adalah uang? Atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Pikiran tentang bau amis di kamar tamu tadi kembali menghantui benaknya. Tepat saat suasana semakin tegang, ponsel Siska yang berada di dalam tas tiba-tiba bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor internasional muncul di layar. Siska dengan tangan gemetar mengangkat telepon tersebut dan mengaktifkan pengeras suara sesuai isyarat dari petugas polisi. Halo? Siska? Ya Allah! Siska! Kamu di mana? Nak? Suara di seberang sana terdengar sangat panik dan penuh dengan isak tangis. Itu adalah suara Ibu Hartati, ibu mertuanya. Ibu? Ibu di mana? Tanya Siska dengan suara yang tertahan. Ibu di Malaysia. Nak, ibu bingung sekali. Tadi pagi Bimo telepon ibu. Dia menangis dan bilang kalau kamu dan Kiki diculik oleh orang jahat. Bimo bilang para penculik itu minta uang tebusan miliaran rupiah kalau mau kamu dan Kiki selamat. Bimo menyuruh ibu segera mengirimkan semua uang tabungan haji dan uang pensiun almarhum bapak ke sebuah nomor rekening asing. Ibu sedang di depan bank sekarang. Ibu takut sekali. Siska. Darah Siska serasa mendidih mendengar pengakuan mertuanya. Kebiadaban Bimo ternyata jauh lebih dalam dari yang dia duga. Suaminya bukan hanya seorang penipu dan kemungkinan besar seorang pembunuh. Tapi dia juga tega memeras ibunya sendiri dengan menggunakan nyawa anak dan istrinya sebagai bahan kebohongan. Ibu, dengarkan Siska. Jangan kirim uang itu. Siska dan Kiki aman. Bu, kami sedang bersama polisi di rumah kampung. Mas Bimo membohongi ibu. Teriak Siska dengan air mata yang kembali tumpah. Keheningan melanda di seberang telepon selama beberapa detik sebelum akhirnya suara jeritan histeris Ibu Hartati pecah. Mertuanya itu seolah tidak percaya bahwa putra tunggal yang sangat dia banggakan telah berubah menjadi monster yang begitu keji. Petugas senior segera mengambil alih situasi. Dia mencatat nomor yang digunakan Bimo untuk menghubungi ibunya dan memerintahkan tim siber untuk melacak lokasi terakhir sinyal ponsel tersebut. Di tengah kesibukan itu, seorang petugas polisi yang memeriksa area belakang rumah bergegas masuk dengan membawa sebuah penemuan baru. Komandan, ada jejak ban mobil yang sangat dalam di area gudang belakang yang tanahnya masih basah. Sepertinya mobil itu baru saja pergi beberapa jam yang lalu dengan muatan yang sangat berat. Dan kami menemukan baju kemeja milik saudara Bimo di tempat sampah belakang dalam kondisi sobek dan ada bercak merah yang sangat luas. Lapor petugas itu. Siska merasa penglihatannya mulai kabur.
Kemeja itu adalah kemeja favorit Bimo yang sering dia pakai untuk pergi ke kantor. Kini kemeja itu menjadi bukti bisu dari sebuah kekerasan yang terjadi. Siska menatap keluar jendela, ke arah jalanan desa yang mulai gelap. Kemana Bimo pergi membawa koper besar itu? Dan apakah Fanya masih hidup di dalam koper tersebut? Rasa penasaran dan ketakutan kini bercampur menjadi satu, menanti jawaban yang mungkin akan lebih mengerikan dari apapun yang pernah Siska bayangkan. Suasana di halaman rumah Ibu Hartati kini berubah menjadi pusat operasi kepolisian yang sangat sibuk. Lampu sorot dari mobil patroli menerangi setiap sudut halaman, sementara garis polisi berwarna kuning hitam sudah terpasang melingkari area rumah. Siska duduk di teras rumah Mbak Ratna dengan tubuh yang masih bergetar. Dia memeluk Kiki yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Di hadapannya, petugas senior yang bernama Inspektur Rahmat sedang sibuk berkoordinasi melalui radio panggilnya. Laporan tim siber sudah masuk, Ibu Siska, ujar Inspektur Rahmat sambil menghampiri Siska. Sinyal ponsel saudara Bimo terdeteksi bergerak ke arah utara, menuju sebuah kawasan gudang tua di pinggiran kota yang sudah lama terbengkalai. Kami menduga dia sedang menunggu konfirmasi transfer uang dari ibunya sebelum benar-benar menghilang. Siska menatap tajam ke arah Inspektur Rahmat. Dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya yang terlihat sangat penyayang bisa memiliki rencana sejahat ini. Dia menggunakan kami sebagai alat pemerasan. Pak, dia tahu Ibu Hartati akan melakukan apa saja demi keselamatan saya dan Kiki, ucap Siska dengan nada dingin yang penuh luka. Inspektur Rahmat mengangguk setuju. Penjahat seperti ini biasanya sangat paham titik lemah korbannya. Namun, keserakahan Bimo adalah senjata yang bisa kita gunakan untuk menangkapnya. Kami ingin meminta bantuan Ibu Siska untuk bekerja sama dalam sebuah skenario penjebakan. Siska mengerutkan kening, mencoba mencerna maksud perkataan petugas itu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kami akan meminta Ibu Hartati untuk menelepon Bimo kembali. Ibu Hartati harus berpura-pura bahwa bank di Malaysia mengalami kendala teknis untuk transfer internasional dalam jumlah besar. Dan satu-satunya cara adalah dengan menyerahkan uang itu secara tunai melalui rekan bisnisnya yang ada di Indonesia. Kami akan menyiapkan uang palsu dalam koper yang sudah dipasangi pelacak, jelas Inspektur Rahmat. Siska menarik napas dalam-dalam. Risiko ini sangat besar. Namun dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kegilaan suaminya. Saya setuju, Pak. Lakukan apapun asalkan dia ditangkap. Dia sudah menghancurkan hidup saya, menghancurkan kepercayaan ibunya sendiri, dan mungkin telah mencelakai Fanya. Tak lama kemudian, komunikasi kembali dijalin dengan Ibu Hartati yang berada di Malaysia. Dengan bimbingan polisi, mertua Siska itu mencoba menenangkan diri meski suaranya masih terdengar sangat sedu-sedan. Siska memberikan semangat kepada mertuanya melalui sambungan telepon tersebut, meyakinkan bahwa ini adalah perintah Allah untuk mengungkap kebenaran. Panggilan kembali dilakukan ke nomor Bimo. Semua petugas di ruangan itu terdiam, hanya suara nada sambung yang terdengar sangat nyaring. Setelah beberapa saat, suara Bimo yang terdengar sangat kasar dan penuh tekanan terdengar di pengeras suara. Halo, Bu. Kenapa lama sekali? Mana bukti transfernya? Bentak Bimo tanpa basa-basi. Bimo, anakku, tolong jangan sakiti Siska dan Kiki. Ibu sudah di bank, tapi mereka bilang tidak bisa kirim uang sebanyak itu hari ini. Ada masalah dengan sistem mereka. Isak Ibu Hartati dengan akting yang sangat meyakinkan karena memang dasarnya dia sedang sangat ketakutan. Bimo mengumpat dengan kata-kata kotor di seberang sana. Jangan main-main, Bu. Kalau uangnya tidak ada malam ini, Ibu jangan harap bisa lihat mereka lagi. Ibu punya solusi. Bimo, ada teman almarhum bapakmu yang punya uang tunai banyak di sini. Dia bisa minta orangnya di Indonesia untuk serahkan uang itu langsung ke kamu malam ini juga. Kamu tinggal sebutkan di mana kamu mau ambil uangnya. Lanjut Ibu Hartati sesuai skenario. Terdengar hening sesaat di seberang sana. Bimo sepertinya sedang menimbang-nimbang risiko tersebut. Keserakahannya mulai bertarung dengan rasa waspadanya. Akhirnya, ambisinya untuk mendapatkan uang miliaran rupiah menang. Baik, beritahu orang itu untuk datang ke pabrik semen tua di Jalan Buntu kilometer 20. Jam 10 malam tepat.
Dia harus datang sendiri tanpa membawa polisi atau siapapun. Kalau saya lihat ada yang mencurigakan, saya tidak akan segan-segan menghabisi nyawa anak dan istrimu. Teriak Bimo sebelum memutuskan sambungan telepon. Siska memejamkan mata erat-erat. Mendengar suaminya mengancam akan menghabisi nyawa anak istrinya sendiri terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Bagaimana mungkin pria yang setiap malam membacakan dongeng untuk Kiki bisa berubah menjadi pembunuh yang tidak punya hati nurani? Segera setelah lokasi ditentukan, tim kepolisian mulai bergerak. Mereka menyiapkan mobil yang tidak mencolok dan koper hitam besar yang diisi dengan tumpukan kertas namun dilapisi uang asli di bagian atasnya. Inspektur Rahmat meminta Siska untuk tetap tinggal di kantor polisi demi keamanan. Namun Siska menolak dengan tegas. Saya ingin melihatnya tertangkap. Pak, saya ingin dia tahu bahwa kebohongannya sudah berakhir. Saya akan menunggu di dalam mobil polisi yang tersembunyi. Saya tidak akan keluar sebelum Bapak memberikan izin, pinta Siska dengan wajah yang penuh ketegasan. Inspektur Rahmat akhirnya luluh melihat tekad di mata Siska. Tim mulai berangkat membelah kegelapan malam menuju kawasan pabrik tua yang dimaksud. Jalanan menuju lokasi sangat sepi dan minim penerangan. Hanya suara mesin mobil dan desiran angin malam yang menemani perjalanan mereka. Siska duduk di kursi belakang mobil operasional polisi bersama Kiki yang masih terlelap. Dia terus berdoa di dalam hati agar semua ini berjalan lancar. Bayangan tentang koper hitam besar yang dilihat Mbak Ratna kembali muncul di pikirannya. Jika benar Fanya ada di dalam koper itu, maka Bimo bukan lagi sekadar penipu. Dia adalah monster yang sangat berbahaya. Saat mobil mendekati area pabrik tua, lampu mobil dimatikan. Mereka bergerak perlahan dalam kegelapan. Dari kejauhan, terlihat sebuah mobil hitam terparkir di bawah lampu jalan yang remang-remang di depan gerbang pabrik. Siska mengenali mobil itu. Itu adalah mobil keluarga mereka yang selama ini dia rawat dengan baik. Hati Siska bergejolak hebat. Di sanalah suaminya berada, bersembunyi di balik kegelapan dengan rencana jahatnya. Siska mengepalkan tangannya kuat-kuat saat melihat seorang petugas yang menyamar mulai berjalan mendekati mobil Bimo sambil membawa koper umpan. Ketegangan semakin memuncak. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi semua orang yang terlibat. Suasana di pabrik semen tua itu terasa begitu mencekam. Hanya ada suara deru mesin mobil Bimo yang terdengar seperti geraman binatang buas di tengah kesunyian malam. Siska yang berada di dalam mobil polisi yang tersembunyi, menahan napas sambil menatap monitor kecil yang menampilkan gambar dari kamera tersembunyi milik petugas. Jantungnya berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Di sampingnya, Inspektur Rahmat memberikan instruksi pelan melalui alat komunikasi kepada tim yang sudah mengepung lokasi. Petugas yang menyamar sebagai utusan dari Malaysia mulai melangkah mendekati mobil hitam Bimo. Koper hitam berisi uang umpan itu terasa berat di tangannya. Petugas itu berhenti sekitar 2 meter dari pintu pengemudi. Lampu jalan yang remang-remang memberikan efek bayangan yang panjang dan menyeramkan pada bangunan pabrik di belakangnya yang sudah hancur sebagian. Turun dari mobil sekarang. Mana jaminan keselamatannya? Teriak petugas yang menyamar itu dengan nada yang dibuat tegas namun penuh kecemasan. Pintu mobil terbuka perlahan. Bimo keluar dengan wajah yang sangat berbeda dari pria yang Siska kenal selama 6 tahun ini. Tidak ada lagi senyum ramah atau tatapan lembut yang biasa dia tunjukkan di rumah. Wajahnya kini penuh dengan amarah, mata yang merah karena kurang tidur, dan rahang yang mengeras karena ketegangan yang memuncak. Bimo memegang sebuah benda hitam di tangan kanannya yang dia sembunyikan di balik jaket jeans miliknya. Siska yakin itu adalah senjata tajam atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya. Letakkan kopernya di tanah dan mundur 5 langkah sekarang juga. Perintah Bimo dengan suara parau yang penuh ancaman. Mana istri dan anak saya? Saya tidak akan serahkan uang ini sebelum melihat mereka berdiri di depan saya. Balas petugas polisi itu sesuai dengan skenario yang sudah disusun. Bimo tertawa sinis. Tawa itu terdengar sangat mengerikan di telinga Siska. Sebuah tawa yang hanya keluar dari mulut orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka ada di dalam gudang itu, terikat dan tidak bisa kemana-mana. Jangan banyak tanya kalau kamu masih mau mereka tetap hidup. Serahkan uangnya sekarang atau mereka akan mati. Teriak Bimo dengan sangat kejam.
Hati Siska hancur berkeping-keping mendengar kebohongan itu keluar dari mulut suaminya sendiri dengan begitu lancar. Bimo benar-benar menganggap nyawanya dan nyawa Kiki hanya sebagai alat pemerasan harta semata. Dia tidak peduli lagi pada hubungan darah atau janji pernikahan yang pernah mereka ucapkan dengan tulus di hadapan saksi dan di hadapan Allah. Suaminya telah berubah menjadi iblis yang hanya memikirkan uang. Petugas yang menyamar meletakkan koper itu di tanah secara perlahan. Bimo mendekat dengan sangat waspada. Matanya terus melirik ke sekeliling area pabrik, memastikan tidak ada orang lain yang mengintai. Saat tangan Bimo menyentuh pegangan koper hitam itu, Inspektur Rahmat langsung memberikan aba-aba melalui radio panggil dengan suara yang sangat lantang. "Sekarang! Sergap tersangka sekarang juga!" teriak Inspektur Rahmat. Tiba-tiba, lampu sorot dari berbagai arah menyala serentak, mengubah kegelapan pabrik tua itu menjadi terang benderang seperti siang hari. Puluhan petugas polisi berseragam lengkap dengan senjata terhunus muncul dari balik reruntuhan bangunan, semak-semak, dan tembok tua. Suasana menjadi sangat kacau dalam sekejap. "Polisi, jangan bergerak. Angkat tanganmu di atas kepala sekarang," teriak para petugas dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru pabrik. Bimo terkejut luar biasa. Wajahnya berubah pucat pasi seketika saat menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan. Namun, bukannya menyerah, dia justru mencoba berlari kembali menuju mobilnya yang mesinnya masih menyala. Dia sempat mencoba menutup pintu dan menghidupkan mesin dengan paksa, namun petugas polisi sudah lebih cepat mengepung kendaraannya dari segala arah. Salah satu petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara yang memekakan telinga, membuat Bimo tersentak dan akhirnya keluar dari mobil dengan tangan gemetar di atas kepala. Siska tidak bisa lagi menahan dirinya di dalam van polisi. Dia membuka pintu mobil polisi dan berlari menuju pusat keramaian itu, mengabaikan teriakan Inspektur Rahmat yang menyuruhnya tetap tinggal di dalam demi keamanan. Siska ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pria yang selama ini dia puja sebagai imam keluarga kini tersungkur hina di atas tanah yang berlumpur. "Mas Bimo, kamu jahat sekali," teriak Siska dengan isak tangis yang meledak dari lubuk hatinya yang terdalam. Bimo menoleh dengan cepat ke arah suara itu. Matanya membelalak lebar saat melihat Siska berdiri di sana dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini dianggap lemah dan selalu menurut bisa melakukan kerja sama dengan polisi untuk menjebaknya. "Siska, kamu ada di sini? Bagaimana mungkin kamu bisa tahu tempat ini?" gumam Bimo dengan suara yang nyaris hilang saat petugas mulai menekan tubuhnya ke tanah dan memborgol tangannya dengan sangat kasar. "Kamu adalah monster, Mas. Kamu tega membohongi ibu dan menggunakan nama anakmu sendiri untuk melakukan kejahatan keji ini. Di mana Fanya sekarang? Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya di rumah ibu sampai ada bekas darah di sana?" tanya Siska dengan suara yang bergetar hebat karena amarah yang sudah tidak bisa dia bendung lagi. Bimo terdiam 1000 bahasa. Dia membuang muka ke arah tanah, tidak berani sedikitpun menatap mata istrinya yang kini penuh dengan air mata kekecewaan yang sangat dalam. Sementara itu, beberapa petugas polisi mulai memeriksa bagasi mobil hitam milik Bimo dengan sangat teliti. Saat kunci bagasi dibuka paksa, semua orang di sana menahan napas dalam keheningan yang mencekam. "Komandan, kami menemukan koper hitam besar itu di sini. Sesuai dengan laporan saksi mata," teriak salah satu petugas dari bagian belakang mobil tersebut. Inspektur Rahmat segera menghampiri bagasi mobil hitam itu. Siska pun ikut melangkah mendekat dengan rasa takut yang sangat besar berkecamuk di dalam dadanya. Koper hitam besar itu ada di sana, diletakkan secara paksa di dalam bagasi yang sempit. Koper itu tampak kaku dan ada bau amis yang kembali menyengat hidung Siska saat penutup bagasi terbuka lebar di bawah cahaya lampu sorot. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, petugas mulai membuka resleting koper tersebut. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya terus mengalir deras membasahi jilbab birunya. Dia sangat takut melihat apa yang ada di dalam sana. Takut jika kecurigaannya selama ini menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Namun, saat koper itu terbuka sepenuhnya, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan tersaji di depan mata semua orang yang hadir di lokasi pabrik tua tersebut. Begitu resleting koper itu terbuka sepenuhnya,
Seluruh petugas polisi yang berada di dekat bagasi mobil langsung mundur selangkah dengan wajah yang tegang. Siska yang berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka nyaris pingsan saat melihat sosok yang meringkuk di dalam koper sempit itu. Di sana, di bawah cahaya lampu sorot yang menyilaukan, tampak seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan sedang terikat kaki dan tangannya. Wanita itu adalah Fanya. Wajah cantiknya kini penuh dengan lebam kebiruan. Mulutnya disumpal dengan kain putih yang sudah mulai berubah warna menjadi kecoklatan karena noda darah. Matanya terpejam rapat, dan kulitnya tampak sangat pucat seperti kertas. Siska merasakan dunianya berputar hebat. Ternyata selama ini dugaannya benar. Koper besar yang dibawa Bimo di pagi buta itu memang berisi manusia. Fanya, dia masih hidup. Teriak salah satu petugas medis kepolisian sambil bergegas mendekat untuk memeriksa denyut nadi wanita tersebut. Setelah beberapa saat yang sangat menegangkan, petugas medis itu menghela napas lega. Denyut nadinya sangat lemah, tapi dia masih hidup. Dia butuh penanganan darurat sekarang juga, serunya sambil meminta bantuan untuk mengangkat Fanya keluar dari koper yang menyiksa itu. Siska menoleh ke arah Bimo yang kini masih tertelungkup di tanah dengan tangan terborgol. Amarah yang tadinya meluap-luap kini berubah menjadi rasa ngeri yang luar biasa. Bagaimana mungkin suaminya bisa setega itu? Dia memasukkan rekan bisnis sekaligus selingkuhannya ke dalam koper seperti sebuah barang rongsokan. Bimo yang merasakan tatapan Siska justru memberikan reaksi yang tidak terduga. Pria itu justru menyeringai tipis di atas tanah yang berlumpur. Kamu pikir ini semua karena aku serakah, Siska? Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang mengejar kita. Desis Bimo dengan suara yang terdengar sangat dingin dan penuh kebencian. Apa maksudmu, Mas? Kamu sudah mencelakai orang, menipu mertuamu sendiri, dan membohongi istrimu selama bertahun-tahun. Apalagi kebohongan yang mau kamu buat? Tanya Siska dengan suara yang bergetar hebat. Bimo tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyeramkan di tengah kesunyian pabrik tua itu. Uang miliaran itu bukan milik nasabah biasa, Siska. Sebagian besar uang yang aku kelola itu milik orang-orang yang tidak segan-segan menguliti kita hidup-hidup kalau uang mereka tidak kembali. Fanya yang membawa masalah ini. Dia yang membuat mereka marah. Dan aku hanya mencoba menyelamatkan leherku sendiri. Inspektur Rahmat mendekat dan menarik rah baju Bimo agar pria itu duduk tegak. Siapa orang-orang yang kamu maksud? Apakah ini alasan kamu mengirim ibumu ke luar negeri dan membuat skenario penculikan palsu ini? Tanya Inspektur Rahmat dengan nada mengintimidasi. Bimo tidak menjawab, dia justru menatap ke arah kegelapan hutan di sekitar pabrik tua dengan tatapan yang penuh ketakutan. Saat itu juga, sebuah suara dering ponsel yang sangat keras memecah suasana. Namun, suara itu bukan berasal dari ponsel Siska atau ponsel Bimo yang sudah disita. Suara itu berasal dari dalam saku jaket Fanya yang sedang dievakuasi oleh tim medis. Salah satu petugas mengambil ponsel tersebut dan memberikannya kepada Inspektur Rahmat. Di layar ponsel itu, tidak ada nama yang tertera, hanya sebuah nomor asing dengan kode area yang tidak biasa. Inspektur Rahmat menekan tombol bicara dan mengaktifkan pengeras suara. Halo, Fanya? Kamu pikir kamu bisa lari ke kampung terpencil itu dan aman dari kami? Ucap sebuah suara berat dengan logat yang sangat tajam dari seberang telepon. Suara itu terdengar sangat tenang namun membawa ancaman kematian yang sangat nyata. Semua petugas terdiam. Bimo yang mendengar suara itu langsung terlihat lemas. Tubuhnya gemetar jauh lebih hebat daripada saat dia ditangkap tadi. Wajahnya yang tadi menantang kini berubah menjadi wajah seorang pria yang tahu bahwa ajalnya sudah sangat dekat. Kami tahu Bimo ada bersamamu. Lanjut suara di telepon itu. Beritahu dia, uang itu harus ada di tangan kami sebelum matahari terbit. Atau kalian berdua beserta seluruh keluarga kalian akan berakhir di dalam tanah. Kami sudah di dekat sini. Jangan coba-coba memanggil polisi kalau kalian masih sayang nyawa. Telepon langsung terputus. Keheningan yang menyusul kemudian terasa lebih berat daripada sebelumnya. Inspektur Rahmat segera memberikan perintah kepada seluruh anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat penjagaan di seluruh area pabrik. Siska merangkul tubuhnya sendiri, merasa hawa dingin malam ini bukan lagi karena angin, melainkan karena ancaman yang jauh lebih besar sedang mengintai mereka dari balik kegelapan.
Siska menoleh ke arah Bimo. Pria itu kini menangis tanpa suara. Ternyata penipuan dan perselingkuhan ini hanyalah puncak gunung es dari sebuah masalah yang jauh lebih gelap. Siska menyadari bahwa keselamatannya, keselamatan Kiki, dan bahkan nyawa Ibu Hartati kini benar-benar berada di ujung tanduk. Suasana di pabrik semen tua yang tadinya terang benderang oleh lampu sorot polisi, tiba-tiba berubah menjadi mencekam setelah panggilan telepon misterius itu berakhir. Inspektur Rahmat segera memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk mematikan sebagian besar lampu sorot dan berlindung di balik tembok-tembok bangunan yang masih kokoh. Dia menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini bukan sekadar penipu kerah putih seperti Bimo, melainkan sindikat kriminal yang sangat berbahaya dan mungkin memiliki senjata api yang lebih lengkap. Bimo tampak semakin hancur. Dia bersimpuh di atas tanah dengan bahu yang merosot. Tatapannya kosong ke arah koper tempat Vanya tadi ditemukan. Ketakutan yang amat sangat tampak jelas di wajahnya. Siska mendekati suaminya dengan perasaan yang berkecamuk. Antara benci, jijik, dan rasa tidak percaya bahwa pria yang dia cintai telah menyeret seluruh keluarga ke dalam lubang kematian. Siapa mereka, Mas? Jawab aku sekarang. Siapa yang baru saja menelepon itu? Teriak Siska dengan suara tertahan agar tidak menarik perhatian ke arah posisi mereka. Bimo mendongak. Air mata bercampur lumpur menghiasi wajahnya. Mereka adalah lintah darat kelas kakap. Siska. Vanya mengambil uang mereka tanpa izin untuk memutar kembali investasi bodong yang hampir bangkrut. Aku baru tahu belakangan kalau uang itu milik kelompok mereka. Aku mencoba membujuk Vanya untuk mengembalikannya. Tapi dia menolak. Itulah sebabnya kami bertengkar hebat di rumah ibu, bisik Bimo dengan suara yang sangat gemetar. Lalu kenapa kamu memasukkan dia ke dalam koper? Dan kenapa kamu membohongi ibu dengan cerita penculikan itu? Tanya Siska lagi, menuntut kejujuran terakhir dari suaminya. Aku panik. Siska, aku pikir kalau aku bisa melenyapkan Vanya dan mengembalikan sebagian uangnya, mereka akan melepaskan aku. Tapi uang itu tetap kurang banyak. Aku butuh uang tabungan ibu untuk menutupi kekurangannya dan membawa kalian lari ke luar negeri. Aku pikir dengan mengaku kalian diculik, ibu akan langsung memberikan uangnya tanpa banyak tanya. Aku melakukan ini semua demi kita agar bisa hidup tenang di luar negeri. Dalih Bimo dengan nada memelas yang sangat memuakkan bagi Siska. Siska tertawa pahit. Tawa yang penuh dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Hidup tenang? Kamu hampir membunuh orang, menyiksa ibumu sendiri, dan menjadikan anak istrimu sebagai jaminan nyawa bagi para preman itu. Kamu benar-benar sudah gila, Mas. Allah tidak akan pernah meridai uang yang penuh dengan darah dan air mata seperti itu. Inspektur Rahmat segera memotong percakapan mereka. Dia memerintahkan 2 orang petugas untuk segera membawa Siska dan Kiki ke dalam mobil taktis yang memiliki pelindung baja lebih kuat. Kita harus segera meninggalkan lokasi ini. Tempat ini terlalu terbuka dan kita tidak tahu berapa banyak orang yang mereka kirim, ujar Inspektur Rahmat dengan nada sangat serius. Namun, baru saja Siska hendak melangkah menuju mobil taktis tersebut, sebuah suara deru mesin motor yang sangat kencang terdengar dari jalan setapak di belakang pabrik. Tidak hanya satu, tapi ada sekitar 4-5 motor yang bergerak mengepung area tersebut dengan sangat cepat. Suara tembakan tiba-tiba terdengar memecah kesunyian malam. Peluru mengenai salah satu pintu mobil polisi hingga menimbulkan percikan api yang sangat terang. Tiarap! Semuanya tiarap! Teriak Inspektur Rahmat sambil menarik Siska dan Kiki untuk berlindung di balik pilar beton yang besar. Kiki terbangun dan langsung menjerit ketakutan mendengar suara gaduh tersebut. Siska mendekap putranya dengan sangat erat, mencoba menenangkan Kiki di tengah desingan peluru yang mulai bersahutan. Polisi mulai membalas tembakan ke arah sumber serangan yang berasal dari kegelapan hutan di sekitar pabrik. Cahaya lampu motor yang bergerak liar menciptakan bayangan-bayangan yang membingungkan bagi para petugas. Bimo yang masih terborgol mencoba merangkak mencari perlindungan. Namun kakinya seolah tidak bertenaga. Dia terus meneriakkan permohonan ampun ke arah kegelapan, seolah-olah berharap para lintah darat itu akan mendengarnya. Siska melihat dengan ngeri betapa suaminya kini benar-benar sudah kehilangan harga diri dan kewarasannya. Siska, dengarkan saya, ujar Inspektur Rahmat di tengah suara tembakan yang memekakan telinga.
Kita harus bergerak ke arah gudang sebelah barat. Di sana ada jalur keluar darurat yang hanya bisa diakses dengan jalan kaki. Mobil kita terjebak di jalur utama yang sekarang sedang diblokir oleh mereka. Saya akan melindungi ibu dan Kiki, sementara tim saya akan mengalihkan perhatian mereka. Siska mengangguk dengan cepat. Dia tidak punya pilihan lain selain mempercayai Inspektur Rahmat sepenuhnya. Dengan sangat hati-hati, mereka mulai bergerak secara merayap di sela-sela reruntuhan pabrik. Debu dan bau semen tua yang menusuk hidung membuat napas Siska terasa sesak. Namun dorongan untuk menyelamatkan putranya membuat dia terus bergerak meski lututnya sudah berdarah karena tergesek lantai beton yang kasar. Saat mereka hampir mencapai pintu gudang sebelah barat, sebuah ledakan kecil terjadi di dekat mobil hitam milik Bimo. Tangki bensin mobil tersebut sepertinya terkena peluru atau benda tajam yang memicu api besar. Cahaya ledakan itu menerangi posisi Siska dan Inspektur Rahmat selama beberapa detik. Itu mereka. Di sana, teriak seorang pria dari kegelapan, diikuti dengan berondongan peluru ke arah pilar tempat Siska berlindung. Inspektur Rahmat segera membalas tembakan dengan sigap, memberikan waktu bagi Siska untuk masuk ke dalam gudang yang gelap gulita. Di dalam gudang, Siska hanya bisa mengandalkan indranya untuk bergerak. Dia meraba-raba dinding yang dingin dan lembab sambil terus membisikkan kata-kata penenang untuk Kiki yang sedang gemetar hebat di dalam pelukannya. Namun, saat Siska sedang mencoba mencari jalan keluar di ujung gudang, dia mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat dari arah pintu depan gudang. Langkah kaki itu tidak terdengar seperti langkah petugas polisi yang terburu-buru, melainkan langkah kaki yang lambat namun pasti. Siska membeku di tempatnya, menahan napas sekuat tenaga agar keberadaannya tidak terdeteksi. Kamu tidak bisa lari selamanya. Siska, berikan kami apa yang seharusnya menjadi milik kami, dan mungkin kami akan membiarkan anak itu tetap hidup. Sebuah suara berat bergema di dalam ruangan gudang yang sunyi itu. Siska memejamkan mata. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia menyadari bahwa salah satu dari preman itu berhasil masuk ke dalam gudang dan kini sedang mencarinya di tengah kegelapan yang pekat. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk dari atap gudang yang berlubang, menciptakan garis-garis cahaya tipis yang justru menambah suasana menyeramkan. Siska merapatkan tubuhnya ke sebuah tumpukan karung tua, berdoa kepada Allah agar keajaiban datang menyelamatkan mereka. Gelap menyelimuti seluruh ruangan gudang itu, namun bagi Siska, kegelapan ini terasa jauh lebih jujur daripada kebohongan yang selama ini diberikan suaminya. Siska meringkuk di balik tumpukan karung semen yang sudah mengeras, memeluk Kiki dengan sisa tenaga yang dia miliki. Tangan Kiki yang mungil gemetar hebat, air matanya membasahi baju Siska, namun anak itu tetap diam seolah memahami bahwa suara sedikit saja bisa berarti maut. Suara langkah sepatu bot itu terdengar semakin mendekat, beradu dengan lantai semen yang berpasir. Bunyi gesekan logam yang ditarik di atas lantai menciptakan suara melengking yang menyakitkan telinga. Pria itu, salah satu dari pengejar mereka, sedang menyeret sebilah parang panjang. Aku tahu kamu ada di sini, Siska. Suamimu sudah memberikan segalanya, bahkan lokasi persembunyian ini. Jangan salahkan kami kalau anakmu harus ikut menanggung dosa ayahnya. Suara pria itu terdengar serak dan dingin, bergema di antara pilar-pilar gudang yang tinggi. Siska memejamkan mata. Hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Bimo benar-benar telah menyerahkan segalanya, termasuk nyawa keluarganya sendiri hanya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Siska meraba-raba lantai di sekitarnya dengan tangan kiri, berharap menemukan sesuatu untuk membela diri. Jarinya menyentuh sebuah potongan pipa besi yang cukup berat. Dia menggenggamnya kuat-kuat, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tiba-tiba, seberkas cahaya senter membelah kegelapan, menyapu tumpukan karung tempat Siska bersembunyi. Cahaya itu berhenti tepat di samping bahu Siska. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga dia takut pria itu bisa mendengarnya. Dia bisa mencium bau asap rokok dan keringat yang tajam dari pria yang kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Ketemu, desis pria itu. Saat pria itu hendak menyibak tumpukan karung, sebuah ledakan keras kembali terdengar dari arah luar gudang. Suara tembakan beruntun dan teriakan perintah polisi kembali membahana. Pria itu tersentak dan menoleh ke arah pintu masuk, memberikan celah bagi Siska untuk bertindak. Tanpa berpikir panjang,
Siska mengayunkan pipa besi di tangannya sekuat tenaga ke arah kaki pria tersebut. Suara benturan logam mengenai tulang kering terdengar diikuti teriakan kesakitan yang memekakan telinga. Pria itu terjatuh. Parangnya terlempar ke arah kegelapan. Siska segera berdiri, menggendong Kiki, dan berlari sekencang mungkin menuju arah pintu keluar darurat di ujung gudang yang sempat ditunjukkan oleh Inspektur Rahmat. "Awas kamu!" teriak pria itu sambil mencoba bangkit kembali meskipun terpincang-pincang. Siska tidak menoleh. Dia terus berlari menembus debu dan kegelapan, hanya mengandalkan insting seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Saat dia berhasil mencapai pintu besi kecil di ujung gudang, dia segera mendorongnya sekuat tenaga. Pintu itu terbuka dengan suara derit yang keras, membawa mereka keluar ke area belakang pabrik yang dipenuhi semak belukar setinggi dada. Di luar, kekacauan masih berlangsung. Cahaya api dari mobil Bimo yang meledak tadi kini menerangi langit malam dengan warna jingga yang mengerikan. Siska melihat Inspektur Rahmat sedang berada di balik sebuah beton, terlibat kontak senjata yang sengit dengan dua orang pria bermotor yang terus memberondongkan peluru. "Ibu Siska, ke sini!" teriak Inspektur Rahmat yang menyadari keberadaan Siska. Dia memberikan tembakan penutup agar Siska bisa menyeberangi area terbuka menuju posisi perlindungan polisi. Siska berlari dengan napas yang terengah-engah. Peluru-peluru seolah terbang di sekelilingnya. Namun dia tidak peduli. Hanya ada satu tujuan di kepalanya, yaitu membawa Kiki ke tempat yang aman. Saat dia berhasil mencapai posisi Inspektur Rahmat, dia langsung terduduk lemas di atas tanah. Tubuhnya mati rasa. Namun rasa syukurnya kepada Allah tidak terhingga karena masih diberikan kesempatan hidup. "Di mana Mas Bimo, Pak?" tanya Siska di tengah deru suara senjata. Inspektur Rahmat menunjuk ke arah mobil polisi yang terparkir agak jauh. "Bimo ada di sana, dijaga oleh dua petugas. Tapi situasi semakin sulit. Mereka membawa bala bantuan lebih banyak dari yang kami perkirakan. Kami sedang menunggu bantuan pasukan tambahan dari pusat," jelas Inspektur Rahmat dengan wajah yang penuh keringat dan debu. Tiba-tiba, dari arah kegelapan hutan, muncul sebuah mobil jeep besar yang melaju kencang tanpa menyalakan lampu. Mobil itu menerjang garis barikade polisi dengan babi buta. Seorang pria bertubuh besar dengan penutup wajah berdiri di bagian belakang jeep, memegang sebuah senjata otomatis yang langsung memuntahkan peluru ke segala arah. Situasi berbalik menjadi sangat genting. Polisi yang kalah jumlah dan kalah persenjataan mulai terdesak mundur. Siska melihat dengan ngeri saat salah satu petugas yang menjaga Bimo tertembak di bagian bahunya dan jatuh tersungkur. Bimo, yang masih terborgol, memanfaatkan kekacauan itu untuk mencoba melarikan diri, namun dia justru berlari ke arah yang salah, tepat ke arah mobil jeep milik sindikat lintah darat tersebut. "Bimo, kembali!" teriak Inspektur Rahmat mencoba memperingatkan tersangka utamanya. Namun terlambat. Mobil jeep itu berhenti mendadak di depan Bimo. Pria bertubuh besar tadi turun dan langsung menjambak rambut Bimo dengan sangat kasar. Dia menodongkan senjata ke pelipis Bimo, menjadikannya sebagai tameng hidup di depan moncong senjata para polisi yang tersisa. "Berhenti menembak, atau kepala orang ini hancur sekarang juga," teriak pria dari kelompok sindikat tersebut dengan suara yang menggelegar. Semua tembakan berhenti seketika. Hening kembali melanda pabrik tua itu. Namun keheningan ini terasa jauh lebih berbahaya daripada suara rentetan peluru tadi. Siska menatap suaminya yang kini meratap memohon ampun dengan wajah yang sudah tidak berbentuk lagi karena ketakutan. Borgol di tangannya berdenting nyaring setiap kali tubuhnya gemetar. "Siska, tolong aku!" "Ska!" teriak Bimo dengan suara melengking yang penuh keputusasaan. Siska berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Dia menatap pria yang selama ini menjadi sandarannya, pria yang telah menghancurkan segala kebahagiaannya, dan kini pria itu memintanya untuk menyelamatkan nyawanya. Siska menatap mata Bimo untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi cinta di sana, yang ada hanyalah kehampaan dan rasa sakit yang mendalam. Dia memeluk Kiki lebih erat, menyadari bahwa akhir dari drama rumah tangga ini akan segera ditentukan di bawah ancaman senjata malam ini. Suasana di pabrik semen tua itu kini benar-benar berada di titik nadir. Cahaya api dari mobil yang meledak menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding gudang yang retak. Di tengah halaman yang berpasir,
Bimo berlutut dengan tubuh lemas. Rambutnya dijambak kasar oleh pria bertopeng yang memegang senjata otomatis. Moncong senjata itu menempel erat di pelipis Bimo, sementara beberapa anggota sindikat lainnya menyebar dengan senjata terhunus, mengincar posisi Inspektur Rahmat dan para petugas yang tersisa. "Siska, tolong aku. Suruh mereka berikan uangnya. Berikan saja koper itu pada mereka." Teriak Bimo dengan suara melengking yang pecah oleh isak tangis. Pria itu sama sekali tidak memedulikan martabatnya lagi. Di depan anak istrinya, Bimo menunjukkan sosok aslinya, yaitu seorang pengecut yang rela mengemis nyawa setelah semua kejahatan yang dia lakukan. Inspektur Rahmat memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk tetap tenang dan tidak melepaskan tembakan. Dia tahu bahwa satu peluru saja yang melesat bisa memicu pembantaian di tempat itu. Pasukan bantuan dari pusat masih dalam perjalanan, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti taruhan nyawa. "Berikan kopernya sekarang, atau aku akan membuat kepala suamimu ini menjadi kenangan buruk bagi anakmu," teriak pria bertopeng itu dengan suara berat yang penuh intimidasi. Dia menendang punggung Bimo hingga pria itu tersungkur di tanah, namun jambakan di rambutnya tidak dilepaskan. Siska menatap pemandangan itu dengan perasaan yang sulit digambarkan. Rasa benci yang amat dalam kini bercampur dengan rasa jijik. Dia melihat Kiki yang sedang mendekap lehernya dengan sangat erat, menyembunyikan wajah mungilnya di pundak Siska. Kiki gemetar hebat, dan Siska bisa merasakan detak jantung anaknya yang tidak beraturan. Inilah trauma yang diberikan oleh Bimo kepada putranya sendiri. "Ibu Siska, tetap di belakang saya," bisik Inspektur Rahmat tanpa menoleh. Dia kemudian berteriak ke arah kelompok sindikat tersebut. "Kita bisa bicarakan ini. Lepaskan saudara Bimo, dan kita akan bicarakan soal uang itu secara baik-baik. Tidak ada pembicaraan lagi. Serahkan uangnya atau kami akan mulai menembak satu persatu dari kalian," balas salah satu preman yang berdiri di atas motornya. Di tengah ketegangan itu, Bimo kembali berteriak. Kali ini suaranya lebih histeris. "Ska, jangan diam saja. Kamu punya koper itu kan? Berikan pada mereka. Aku janji kita akan mulai dari awal lagi setelah ini. Kita akan pergi jauh. Siska, aku mohon kepada Allah agar kamu tergerak hatinya." Mendengar nama Allah disebut oleh mulut suaminya yang penuh dusta, Siska merasakan amarahnya mencapai puncak. Dia melepaskan dekapan Kiki sejenak dan menyerahkannya kepada seorang petugas polisi yang berlindung di dekatnya. Siska kemudian berdiri tegak di balik beton, menatap lurus ke arah Bimo yang sedang bersimpuh hina. "Mulai dari awal, Mas," ucap Siska dengan suara lantang yang membelah keheningan. "Setelah kamu membuang ibumu ke luar negeri dengan tiket palsu? Setelah kamu menculik Fanya dan memasukkannya ke dalam koper seperti binatang? Setelah kamu memeras uang pensiun almarhum bapak untuk menyelamatkan nyawamu sendiri? Kamu mau mulai dari awal setelah menjadikan anakmu sendiri sebagai alat pemerasan?" Bimo tertegun. Dia tidak menyangka Siska akan bicara seberani itu di bawah moncong senjata. Wajahnya yang kotor oleh lumpur tampak kebingungan mencari kata-kata untuk kembali memanipulasi keadaan. Siska melanjutkan dengan nada yang semakin tajam. "Orang-orang ini mengejarmu karena kamu serakah. Mas, kamu mencuri uang mereka. Kamu mencurangi rekanmu sendiri. Kamu bukan imam kami lagi. Kamu bukan ayah untuk Kiki. Kamu hanyalah monster yang sedang menuai hasil dari apa yang kamu tanam sendiri. Diam kamu, perempuan tidak tahu diri," teriak pria bertopeng itu sambil mengokang senjatanya. Dia merasa negosiasi ini terlalu bertele-tele. Dia menarik Bimo berdiri dan menjadikannya tameng hidup saat mulai melangkah maju mendekati posisi Siska dan Inspektur Rahmat. "Mundur! Semuanya mundur!" teriak Inspektur Rahmat kepada anak buahnya. Mereka terpaksa merangkak mundur masuk ke dalam area gudang yang lebih gelap, karena posisi mereka kini sangat terbuka. Siska ditarik oleh Inspektur Rahmat untuk masuk lebih jauh ke dalam gudang. Di belakang mereka, kelompok sindikat itu terus merangsek masuk. Suara langkah kaki mereka yang banyak menciptakan gema yang mengerikan di dalam ruangan luas yang penuh dengan alat berat berkarat tersebut. Tiba-tiba, dari arah belakang gudang, terdengar suara deru mesin helikopter yang sangat keras. Cahaya lampu pencari yang sangat terang dari langit mulai menembus lubang-lubang di atap gudang,
menyinari seluruh ruangan tersebut. Angin yang dihasilkan oleh baling-baling helikopter membuat debu semen tua beterbangan, menciptakan kabut putih yang mengganggu penglihatan. Itu bantuan dari pusat. Bersiap semuanya, teriak Inspektur Rahmat dengan semangat yang baru. Kelompok sindikat itu mulai panik. Mereka menembak ke arah langit-langit gudang dengan babi buta, mencoba menghalau helikopter yang terus mendekat. Bimo yang berada dalam cengkeraman pria bertopeng melihat kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia mencoba menggigit tangan pria tersebut sekuat tenaga. Pria bertopeng itu menjerit kesakitan dan melepaskan jambakannya. Bimo berlari tanpa arah di tengah kabut debu semen. Tangannya yang terborgol menghambat gerakannya. Dia menabrak tumpukan besi tua dan jatuh terguling-guling. "Tangkep dia! Jangan sampai lepas!" teriak pemimpin sindikat itu kepada anak buahnya. Namun, di tengah kekacauan penglihatan akibat debu dan cahaya helikopter, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Fanya, yang tadi dievakuasi ke dalam mobil medis di sudut gudang, ternyata sudah sadar sepenuhnya. Dengan sisa tenaganya, dia berhasil merangkak keluar dan mengambil sebuah botol cairan kimia pembersih karat yang ada di dekat mesin tua. Saat pria bertopeng yang tadi memegang Bimo lewat di dekatnya, Fanya menyiramkan cairan tersebut tepat ke arah wajah pria itu. Pria itu menjerit histeris sambil memegangi matanya yang terbakar. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Suara sirine polisi dari pasukan tambahan kini terdengar sangat dekat di depan gerbang pabrik. Siska melihat Bimo mencoba merangkak ke arahnya di tengah kabut debu. Wajah suaminya tampak sangat mengerikan, penuh dengan luka dan tatapan yang tidak lagi waras. "Siska, tolong aku. Buka borgol ini. Ada kunci di saku jaketku," teriak Bimo sambil mendekat ke arah kaki Siska. Siska mundur selangkah, menatap suaminya dengan rasa dingin yang membeku. Dia tidak lagi melihat pria yang dia cintai. Dia hanya melihat seorang penjahat yang sedang dihantui oleh bayang-bayang dosanya sendiri. Sebelum Siska sempat menjawab, pemimpin sindikat yang merasa sudah terkepung dan kehilangan kendali, mengarahkan senjatanya ke arah Bimo yang sedang merangkak. "Kalau aku tidak dapat uangnya, tidak ada satupun dari kalian yang boleh hidup," raung pria itu dengan penuh dendam. Siska membeku saat melihat jari pria itu mulai menarik pelatuk. Inspektur Rahmat mencoba menerjang pria tersebut dari samping, namun jaraknya terlalu jauh. Di dalam gudang yang kini dipenuhi kabut semen dan cahaya helikopter yang berputar-putar, waktu seolah berjalan sangat lambat bagi Siska. Dia melihat maut sedang mengincar pria yang pernah menjadi hidupnya, sementara di belakangnya, Kiki terus memanggil-manggil namanya dengan suara yang pilu. Suara tembakan pertama meletus, memecah kebisingan helikopter yang menderu di atas gudang. Siska memejamkan mata rapat-rapat. Namun peluru itu ternyata bukan mengenai Bimo. Inspektur Rahmat telah lebih dulu melepaskan tembakan yang tepat mengenai bahu pemimpin sindikat tersebut tepat sebelum pria itu menarik pelatuknya. Senjata otomatis itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai beton dengan suara denting yang keras. Dalam hitungan detik, pasukan taktis kepolisian merangsek masuk dari segala arah. Bom asap dilemparkan, menciptakan kabut putih tebal yang membutakan siapapun di dalam gudang. Suara teriakan perintah dan derap sepatu bot yang berat memenuhi ruangan. Satu persatu anggota sindikat itu dilumpuhkan dan ditekan ke tanah. Kekuasaan gelap yang tadinya mengancam nyawa Siska kini runtuh di bawah kekuatan hukum yang nyata. Bimo merangkak di lantai, terbatuk-batuk karena asap yang menyesakkan dada. Dia mencoba meraih kaki seorang petugas, masih dengan sisa-sisa harapan palsunya. "Tolong saya adalah korban penculikan mereka," bohong Bimo dengan suara serak. Bahkan di saat terakhirnya pun dia masih mencoba memakai topeng sebagai korban. Inspektur Rahmat berjalan mendekat, menyeka darah di pelipisnya akibat gesekan peluru tadi. Dia menatap Bimo dengan tatapan muak yang sangat dalam. "Saudara Bimo, berhenti bicara. Semua kebohongan Anda sudah berakhir. Fanya sudah memberikan keterangan awal, dan kami memiliki rekaman pembicaraan Anda dengan Ibu Hartati. Anda bukan korban. Anda adalah otak dari semua kekacauan ini," tegas Inspektur Rahmat. Siska melangkah keluar dari tempat persembunyiannya setelah seorang petugas memastikan area benar-benar aman. Dia menggendong Kiki yang kini sudah berhenti menangis,
Namun tatapan anak itu sangat kosong, menyimpan luka batin yang mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Siska berjalan melewati Bimo yang sedang dipaksa berdiri untuk dibawa ke mobil tahanan. Bimo menatap Siska dengan wajah memelas. "Siska, katakan pada mereka aku melakukan ini untuk kalian. Katakan pada Kiki kalau ayahnya adalah pahlawan yang mencoba menyelamatkan keluarga dari lintah darat. Tolong aku sekali saja demi nama Allah," rintih Bimo. Siska berhenti tepat di depan suaminya. Dia menarik napas panjang, menghembuskan seluruh rasa sakit, kecewa, dan beban yang selama ini menghimpit dadanya. "Jangan pernah sebut nama Allah dari mulutmu yang penuh dusta itu. Mas, pahlawan tidak akan membuang ibunya ke luar negeri. Pahlawan tidak akan menyiksa rekan bisnisnya dan membuangnya ke dalam koper. Dan yang paling penting, pahlawan tidak akan pernah menjadikan anak istrinya sebagai tameng untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Mulai detik ini, kamu tidak punya istri, dan Kiki tidak punya ayah bernama Bimo." Bimo tertegun. Mulutnya terkunci rapat. Dia melihat istrinya berjalan menjauh dengan kepala tegak, membawa putranya menuju cahaya lampu ambulans di luar gudang. Itulah saat di mana Bimo benar-benar menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Bukan karena polisi, bukan karena sindikat, tapi karena keserakahannya sendiri yang telah membakar habis semua kepercayaan orang-orang yang mencintainya. 3 bulan kemudian, suasana di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota tampak jauh lebih damai. Siska sedang sibuk menata beberapa hidangan di atas meja makan kecil. Ibu Hartati yang sudah kembali dari Malaysia tampak jauh lebih sehat, meski raut kesedihan terkadang masih melintas di wajah tuanya. Ibu mertuanya itu kini tinggal bersama Siska. Mereka berdua sepakat untuk saling menguatkan demi masa depan Kiki. Ibu Hartati membantu Kiki mengenakan seragam sekolahnya yang baru. Anak itu mulai kembali ceria. Tawa renyahnya sesekali terdengar saat dia mengejar kucing di halaman depan. Luka itu belum sembuh sepenuhnya, tapi Siska berjanji akan memberikan seluruh cintanya agar Kiki tumbuh menjadi pria yang jujur dan takut akan dosa. Hasil persidangan baru saja keluar kemarin. Bimo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas berbagai dakwaan berlapis, mulai dari penipuan investasi, pemerasan, hingga percobaan pembunuhan terhadap Fanya. Harta benda yang didapatkan dari hasil kejahatan semuanya disita oleh negara untuk dikembalikan kepada para korban. Siska sendiri tidak mengambil sepeser pun dari uang suaminya. Dia memilih memulai hidup dari nol dengan bekerja sebagai penjahit dan membuka toko kecil-kecilan. "Ibu, ayo makan. Makanannya sudah siap," panggil Siska dengan lembut. Ibu Hartati mendekat dan menggenggam tangan Siska. "Terima kasih ya, Nak. Terima kasih sudah mau menerima ibu meskipun putra ibu sudah sangat menyakitimu. Ibu malu kepada Allah punya anak sejahat dia," ucap Ibu Hartati dengan air mata yang menggenang. Siska tersenyum tulus. Dia memeluk mertuanya itu dengan erat. "Ibu tidak salah apa-apa. Kita berdua adalah korban, dan sekarang kita adalah keluarga yang akan saling menjaga. Biarlah masa lalu itu terkubur bersama kebohongan Mas Bimo. Kita harus terus melangkah untuk Kiki." Angin sore berhembus masuk melalui jendela, membawa aroma melati yang menenangkan. Di atas meja, terdapat sebuah foto Kiki yang sedang tersenyum lebar. Tidak ada lagi foto Bimo di sana. Tidak ada lagi jejak pengkhianatan yang tersisa di rumah baru mereka. Siska menatap langit yang mulai berubah jingga. Dia tahu perjalanan ke depan tidak akan selalu mudah. Namun selama ada kejujuran dan iman kepada Allah di dalam hati, dia yakin mereka akan selalu menemukan jalan pulang yang benar. Siska duduk di antara ibu mertuanya dan putranya, memulai makan sore mereka dengan doa yang tulus. Di luar sana, dunia mungkin masih penuh dengan kepalsuan, namun di dalam ruangan kecil ini, hanya ada kebenaran dan kasih sayang yang murni. Kehidupan baru Siska telah dimulai. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas kejujuran, jauh dari bayang-bayang monster yang pernah dia panggil suami. Kisah Siska mengajarkan kita semua bahwa kejujuran adalah pondasi paling utama dalam membangun sebuah rumah tangga. Kebohongan yang ditutupi serapat apapun, pada akhirnya akan terbongkar juga di hadapan Allah. Keserakahan dan pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan, melainkan hanya akan meninggalkan luka yang mendalam bagi orang-orang yang tulus menyayangi kita.
Bagaimana pendapat teman-teman tentang ketegaran hati Siska dalam menghadapi kebusukan suaminya? Apakah kalian pernah menemui orang yang memiliki topeng seperti Bimo dalam kehidupan nyata? Silakan tulis pendapat dan pesan kalian di kolom komentar di bawah ini. Kami sangat ingin membacanya. Selain itu, kami juga ingin tahu, dari daerah mana saja teman-teman menonton cerita drama ini? Jangan ragu untuk menuliskan nama kota asal kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan menyapa satu sama lain. Jika teman-teman menyukai kisah drama rumah tangga yang penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa untuk memberikan jempol ke atas atau klik tombol like. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala macam pengkhianatan, serta selalu diberikan keluarga yang penuh dengan kejujuran dan kasih sayang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.